Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abul Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Khazzaz An-Nihawandi adalah putra seorang pedagang barang pecah belah dan keponakan dari Sari As-Saqati. Ia adalah sahabat Al-Muhasibi yang merupakan penyebar besar aliran waras dalam tasawuf. Ia telah mengembangkan sebuah doktrin tasawuf yang mempengaruhi keseluruhan wacana mistisme ortodok dalam Islam. Teorinya yang dijelaskannya kepada tokoh-tokoh semasanya masih bisa kita temukan hingga saat ini. Ia meninggal pada tahun 198 Hijriah atau 910 Masehi di Baghdad sebagai pemimpin dari sebuah aliran yang besar dan berpengaruh luas. Sejak kecil, Abul Qasim Al-Junaid sudah merasakan kegelisahan spiritual. Ia adalah pencari Allah yang tekun, penuh disiplin, bijaksana, cerdas, dan mempunyai intuisi yang tajam. Pada suatu hari ketika pulang dari madrasah, Abul Qasim Al-Junaid mendapati ayahnya sedang menangis. "Apakah yang terjadi?" tanya Junaid kepada ayahnya. "Aku ingin memberi sedekah kepada pamanmu, Sari, tetapi ia tidak mau menerimanya," ayahnya menjelaskan. "Aku menangis karena seumur hidupku baru sekarang inilah aku bisa mengumpulkan uang 5 dirham. Tetapi ternyata pemberianku tidak pantas diterima oleh salah seorang sahabat Allah. Berikanlah uang itu kepadaku, biar aku yang akan memberikannya kepada paman. Dengan cara ini tentu ia mau menerimanya," Junaid berkata. Uang 5 dirham itu diserahkan ayahnya dan berangkatlah Junaid ke rumah pamannya. Sesampainya di tujuan, ia mengetuk pintu. "Siapakah itu?" terdengar sautan dari dalam. "Junaid," jawabnya. "Bukalah pintu dan terimalah sedekah yang sudah menjadi hakmu ini." "Aku tidak mau menerimanya," Sari menyahut. "Demi Allah yang telah sedemikian baiknya kepadamu dan sedemikian adilnya kepada ayahku, aku meminta kepadamu, terimalah sedekah ini," Junaid berseru. "Junaid, bagaimanakah Allah telah sedemikian baiknya kepadaku dan sedemikian adilnya kepada ayahmu?" Sari bertanya. "Allah berbuat baik kepadamu," jawab Junaid, "karena telah memberikan kemiskinan kepadamu. Allah berbuat adil kepada ayahku karena telah membuatnya sibuk dengan urusan-urusan dunia. Engkau bebas menerima atau menolak sedekah, tetapi ayahku, baik secara rela maupun tidak, harus mengantarkan sebagian harta kekayaannya kepada yang berhak menerimanya." Sari sangat senang mendengarkan jawaban itu. "Nak, sebelum menerima sedekah itu, aku telah menerima dirimu." Sambil berkata demikian, Sari membukakan pintu dan menerima sedekah itu. Untuk Junaid disediakannya tempat yang khusus di dalam lubuk hatinya. Abul Qasim Al-Junaid baru berumur 7 tahun ketika Sari membawanya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Di Masjidil Haram, 400 syekh sedang membahas sikap syukur. Setiap orang di antara mereka mengemukakan pendapatnya masing-masing. "Kemukakan pula pendapatmu," Sari mendorong Junaid. Maka berkatalah Junaid, "Kesyukuran berarti tidak mengingkari Allah
dengan karunia yang telah dilimpahkannya atau membuat karunianya itu sebagai sumber keingkaran. Tepat sekali, wahai pelipur hati muslim-muslim sejati. Ke-400 syekh tersebut berseru. Semuanya sependapat bahwa definisi kesyukuran yang dikemukakan Junaid itulah yang paling tepat. Sari berkata kepada Junaid, "Nak, tidak lama lagi akan kenyataanlah bahwa karunia yang istimewa dari Allah kepadamu adalah lidahmu." Junaid tidak sanggup menahan tangisnya ketika mendengar kata-kata pamannya itu. "Bagaimanakah engkau memperoleh semua pengetahuan ini?" Sari bertanya kepadanya. "Dengan duduk mendengarkanmu," jawab Abul Qasim Al-Junaid. Abul Qasim Al-Junaid lalu kembali ke Baghdad dan berdagang barang pecah belah. Setiap hari ia menurunkan tirai tokohnya dan melakukan sholat sunat sebanyak 400 rakaat. Belakangan hari, usaha dagang itu ditinggalkannya dan ia mengunci diri dalam sebuah kamar di rumah Sari. Di dalam kamar itulah ia menyibukkan diri untuk menyempurnakan batinnya. Di situ pula ia membentangkan sajadah ketekunan sehingga tidak sesuatu hal pun selain Allah yang terpikirkannya. Demikian kisah ringkas Syekh Junaid Al-Baghdadi. Semoga dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.